Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 Juli 2024 saya akan menyampaikan mutiara sabda dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar sabda Tuhan tadi, betapa Tuhan marah kepada kota-kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan Galilea. Kita tahu bahwa Tirus, Sidon, Sodom, dan Gomora itu adalah kota-kota yang dikenal sebagai kota yang sudah menyakiti hati Tuhan dengan segala kedosaannya, dengan segala hal yang sudah membuat porak-poranda kehidupan manusia. Begitu jahat, begitu tidak terpuji di hadapan Allah. Namun, mengapa kota ini justru hukumannya tidak lebih berat daripada kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan Galilea? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kemarahan Yesus ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Karena kota seperti Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan Galilea adalah kota-kota di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Orang disembuhkan, orang sakit, orang buta bisa melihat, orang kusta bisa sembuh, dan orang yang meninggal dibangkitkan. Begitu banyak mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan Tuhan Yesus di kota-kota itu. Namun kalau kita lihat, kota itu abai. Kota itu acuh tak acuh terhadap apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hal ini juga mengingatkan kita. Kata celakalah kamu, seperti kemarahan Yesus ini adalah sebuah kemarahan yang mengingatkan. Kemarahan yang mempunyai kata belas kasihan kepada sesama manusia, kepada kita semua. Supaya kita ingat kembali
bahwa kita diberikan tanggung jawab yang besar, diberikan tanggung jawab karena kita sudah mendengar. Kalau kita bandingkan orang yang sudah mengenal pendidikan maupun orang yang sudah banyak tahu, orang-orang tua yang sudah diberikan banyak pengetahuan, akan berbeda tanggung jawabnya dengan anak-anak. Hukuman yang diberikan pasti akan berbeda. Disinilah tanggung jawab kita. Kalau sudah menerima apa yang diberikan Tuhan Yesus, kita harus memegang tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang tidak abai. Tanggung jawab yang kita tidak boleh lalai akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita yang sudah menerima pelajaran banyak dari Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh abai, kita tidak boleh peduli terhadap sesama. Kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Mari kita buka mata, kasihilah sesama